Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yawan Atasya dari Prodi PMI Pengembangan Masyarakat Islam semester 2, tugas Civic Education yang berjudul Konvensi Meja Bundar. Adapun struktur KMB yaitu 1. Dirancang pada tanggal 23 Agustus 1945 dan ditandatangani 2 November 1949 yang berlokasi di Den Haag, Belanda, dan bersyarat dengan Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatannya atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia. Sebelum kita mendalami tentang Konvensi Meja Bundar, pasti ada terpikir beberapa pertanyaan yang terlintas di pikiran kita, bukan? Yang pertama, Konvensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1945. Adapun pertanyaan tentang KMB yaitu 1. Apakah yang dimaksud Konvensi Meja Bundar? Konvensi Meja Bundar yaitu sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BVO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, kapan terjadinya Konvensi Meja Bundar? Konvensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus, dihadiri oleh perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BVO. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang menghadiri Konvensi Meja Bundar? Yaitu dari Indonesia, Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kedua, BVO, Sultan Hanis II dari Pontianak. Yang ketiga, dari Belanda, yaitu Mr. Van Mersewijn. Yang keempat, yaitu UNICIL, yaitu Chris Haley dari Australia. Apa dampak dari KMB? Dampaknya adalah mengakibatkan Belanda akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Bagaimana peran Abdul Haris Nasution dalam pembebasan Irian Barat? Berperan dalam memperjuangkan pembebasan Irian Barat baik tingkat politik maupun militer pada 1961 selaku KSD dan Brigjen. Apakah latar belakang Konvensi Meja Bundar? Latar belakang Konvensi Meja Bundar sebagai platform perjuangan rakyat Indonesia, perlindungan bilateral mengenai penyerahan Irian Barat kepada Indonesia. Dan adapun tujuan dari Konvensi Meja Bundar yaitu 1. Mengetahui sejarah Konvensi Meja Bundar atau KMB. Yang kedua, mengetahui tokoh-tokoh yang hadir di KMB. Yang ketiga, mengetahui hasil konvensi. Apakah manfaat dari Konvensi Meja Bundar atau KMB? 1. Untuk memahami perselisihan Indonesia-Belanda dengan jalanan melaksanakan perjanjian yang telah dilakukan antara Republik Indonesia dengan Belanda mengenai pembentukan negara serikat. Konvensi Meja Bundar atau KMB yang dilaksanakan di Belanda 1949 sebagai platform perjuangan rakyat Indonesia menuntut janji Belanda menyerahkan kedaulatan dengan sungguh penuh dan tindakan bermasyarakat pada bangsa Indonesia menghasilkan 3 perundingan. Yang pertama yaitu pada 27 Desember 1945 akan dilaksanakan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, APRIS adalah satu-satunya organisasi kesenjataan atau RIS. Yang ketiga, Irian Barat atau sekarang Papua akan dibicarakan kembali setahun kemudian. 1. Akan tetapi KMB tidak berhasil menyelesaikan salah satu masalah yaitu penyerahan kekuasaan oleh Kerajaan Belanda atas Irian Barat.
setelah tinggalkan KMB itu dengan Indonesia. 3. Penyelesaian masalah ini, Indonesia melakukan 2 hal, yaitu bidang diplomasi dan militer. Di bidang diplomasi, Indonesia sejak tahun 1954 berturut-turut membawa masalah ini di dalam acara sidang Majelis Umum PBB. Di bidang militer, selain melakukan infiltrasi ke Irian Barat, pihak Indonesia pun berusaha dengan menguatkan militer. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak akan terlepas dari pelaku sejarah yang memiliki peran penting dalam membangun bangsa. Bangsa ini telah melahirkan tokoh-tokoh pahlawan yang banyak berperan untuk memajukan bangsa. Salah satunya adalah Abdul Haris Nasution yang berjasa terhadap pembebasan Irian Barat. Abdul Haris Nasution, atau yang lebih populer dipanggil A.H. Nasution, adalah seorang jenderal berasal yang dimiliki bangsa Indonesia. Dia adalah jenderal yang 2 kali diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dia melahirkan pada tanggal 3 Desember 1918 di Desa Hutapungut, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam sebuah keluarga Batak Muslim, dia merupakan anak kedua. Dan setelah anak yang dituakan oleh saudara-saudaranya. 4. Keluarga termasuk keluarga kaya, religius, dan terhormat. Ayahnya adalah seorang pedagang tekstil, karet, dan kopi, serta anggota dari Serikat Islam. Peran A.H. Nasution dalam bidang militer sangat gemilang. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada 1942, dia turun berperang melawan Jepang. Setelah Jepang takluk tanpa syarat kepada struktur dan PETA dibubarkan, dia menyatukan para pemuda bekas anggota PETA dan Kenil yang kemudian mendirikan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Karir militernya terus menjelit hingga tahun 1946. Dia ditunjuk menjadi Panglima Divisi 3 atau Priangan, dan seterusnya dikukuhkan menjadi Panglima Divisi Siliwangi oleh Soekarno pada Mei 1949. Karirnya terus naik. Februari 1948 menjabat sebagai Wakil Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Jabatan ini kemudian dihapuskan sebulan kemudian dan dia ditunjuk menjadi Kepala Staf Markas Besar Angkatan. Perang Republik Indonesia atau APRI selanjutnya ditunjukkan sebagai Panglima Komando Jawa. Kemudian di usianya yang ke-31 tahun, dia naik ke tahta Kepala Staf Angkatan KASAD 10. Selain dalam bidang militernya, A.H. Nasution pun aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dia pernah menjadi Ketua Dewan Perwakilan Pemegang Saham PT Arafat atau Badan Pengangkut Haji yang didirikan oleh pemerintah, menjadi penasehat Organisasi Islam Afrop Asia, menjadi Ketua Dewan Kuator dan Ketua Yayasan Universitas Pancasila, dan berhenti 1984, dan berperguruan tinggi Pembangunan Nasional 1971, menjadikan Ketua Yayasan Perguruan Cikini, penasehat Angkatan 45 sampai 1980, penasehat Dewan Masjid Besar sampai 1980, pendiri Masjid Cud Mutia, dan penasehat Lembaga Kesadaran Bokot Tribus. A.H. Nasution juga dikenal dengan melakukan pemburuan dengan menggagas konsep duifungsi, ABRI, dan dasar gerilya. Orde Baru yang ikut didirikannya, walaupun dia tak lama berperan di dalamnya, telah melahirkan konsep duifungsi ke dalam peran ganda militer yang sangat represi dalam eksekutif. Selain itu, dia pun dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya gagasan. Perang gerilya
diuntungkan dalam buku dan fenomenal Strategy of Guerrilla Warfare. Selain diterjemahkan ke berbagai buku bahasa asing, karya itu jadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara termasuk sekolah elit militer dunia. West Point, Amerika Serikat. Aha Nasution adalah jenderal besar juga melahirkan banyak buku tercatat, ada 19 karya tulisan atau buku yang pernah dicatat oleh karya tulisan di antara lain Pokok-pokok Gerilya TNI, catatan-catatan sekitar politik militer Indonesia menuju tentara rakyat, dan lainnya. Aha Nasution meninggal pada 6 Desember 2000 pukul 07.30 WIB setelah lama menderita stroke di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sebagai tanda kedua, buku Aha Nasution memenuhi panggilan tugas jilid. Kenangan masa Orde Lama, Jakarta PT Gunung Agung 1985. Buku kenangan yang ditulis Aha Nasution mengungkapkan hal-hal yang di dalamnya pada zona Orde Lama, seperti Manipol Nasokum, TNI AD menghadapkan PKI, dan misalnya dalam pembahasan Irian Barat. Sedangkan penelitian yang dilakukan, penulisan berusaha membahas secara detail mengenai para tokoh dalam satu peristiwa di Orde Lama, yaitu pembebasan Irian Barat. Ketiga buku Diri Dinas, Sejarah Angkatan Darat, Biografi Jenderal Besar Dr. Aha Nasution, Berjalan Hidup, dan Pengabdinya, CV Abadi 2009. Buku ini membahas seluruh perjalanan hidup seorang jenderal besar Aha Nasution. Salah satu bagian buku ini menjelaskan peranan Aha Nasution dalam membantu presiden, yaitu misi pembebasan Irian Barat. Namun, buku ini hanya menjelaskan secara singkat dan belum lengkap. Sedangkan penelitian yang dilakukan, penulis mencoba mengungkapkan peristiwa yang terjadi secara lengkap dan kronologis. Keempat, skripsi Muasah Fahrani Lubis, peranan Abdul Haris Nasution pada masa Orde Lama. Medan, Universitas Negeri 2013. Skripsi ini membahas peranan Aha Nasution di masa Orde Lama dengan menduduki pembahasan tentang peran Aha Nasution dalam pembebasan Irian Barat. Sudah ada yang membahas tidak spesifik, lengkap, dan kronologis. Penelitian ini merupakan pelengkap dari karya-karya yang sudah ada yang membahas peranan Aha Nasution dalam pembebasan Irian Barat. Adapun beberapa karya yang dapat dilakukan sumber dalam penelitian ini antara lain: pertama, buku Aha Nasution memenuhi panggilan tugas Masa Pracoba Jakarta PT Gunung Agung 1984, bagian akhir buku ini. Pertama, buku Aha Nasution memenuhi panggilan tugas jilid Masa Pracoba Jakarta PT Gunung Agung 1984, bagian akhir buku ini menjelaskan tentang diplomasi TNI, salah satunya dalam tugas pembebasan Irian Barat, yaitu misi awal pembelian senjata. Namun, pembahasan tersebut belum lengkap menjelaskan peranan Aha Nasution dalam pembebasan Irian Barat di bidang diplomasi, TNI pembelian senjata. Sedangkan penelitian yang dilakukan menulis berusaha mengungkapkan secara utuh peranan tersebut. Berbagai jabatan politik dan militer, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas peranannya dalam politik kabinet, misi pembebasan Irian Barat. Kelima, skripsi Muhammad Syarif Hidayat, kondisi kekuatan persenjataan Tentara Nasional Indonesia dalam menduduki peran Trikora 1961 sampai 1962. Tasikmalaya, WKIP, Universitas Siliwangi. Skripsi ini membahas kekuatan militer dalam menduduki Trikora
Skripsi ini juga menjelaskan sedikit peranan AH Nasution dalam pembelaan persenjataan dengan Uni Soviet untuk pembebasan Irian Barat, sedangkan penelitian ini mengungkapkan tokoh di balik pembelian persenjataan tersebut juga membahas peranan lain dari tokoh dalam misi pembebasan Irian Barat. Dari tinjauan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian mengenai peran AH Nasution dalam pembebasan Irian Barat 1957 sampai 1962 secara kronologis utuh dan lengkap. Belum ada yang membahas penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian yang sudah ada. Penulis juga berusaha untuk mengumpulkan beberapa informasi yang didapat dari berbagai sumber sehingga menjadi satu kekuasaan yang sistematis. Kesimpulannya, hasil KMB yakni Belanda menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949 akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Penutup, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.